Waktunya dari jam 13 sampai jam 16. Untuk itu kepada Mas Galih Widiatmojo kami persilakan. Pak Haris atas waktu yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang Bapak Ibu rekan-rekan di Balai Pendidikan dan Pelatihan KKP di Ambarawa, Pak Haris, ada Mbak Tias, Bu Puji, Bu Nana, Pak Wanto, Mas Faza nih. Mudah-mudahan tetap sehat dan tetap semangat sampai selesai acara TPK pada tahun ini. Selamat siang juga bagi Bapak Ibu, rekan-rekan penyuluh KB di Kabupaten Kota dan Bapak Ibu peserta dari Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonogiri. Baik Bapak Ibu, tadi sudah dikenalkan sedikit oleh Pak Haris. Nama saya Galih Widiatmojo, calon widya suara di perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah. Saya lahir di Bantul tanggal 5 Juli 92. Jadi masih muda nih Bapak Ibu. Jadi nanti saya tidak akan menggurui, kita belajar bersama-sama terkait dengan aplikasi LCMIL ini. Untuk tempat tinggal, saya tinggal di Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Kemudian aktif di BKKBN tahun 2021 kemarin, jadi masih baru Bapak Ibu. Pada kesempatan-kesempatan sebelumnya, Bapak Ibu di yang penyuluh KB mungkin pernah bertemu dengan saya di agenda pelatihan yang lain. Ada Mas Andi, ada juga rekan satu angkatan saya, Mbak Intan tadi ya kayaknya. Ikutnya Mbak Intan. Oh iya ada. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, pada sesi ini saya akan menemani belajar Bapak Ibu semuanya terkait dengan materi aplikasi LCMIL bagi tim pendamping keluarga. Adapun materi pada sesi ini sebenarnya materi refreshing karena sudah disosialisasikan dan juga sudah berjalan di lapangan sejak tahun 2021 kemarin akhir tahun kemarin sudah di launching dan sudah berjalan di lapangan. Baik Bapak Ibu, adapun tujuan pembelajaran pada sesi ini nanti Bapak Ibu diharapkan setelah selesai sesinya dapat mempraktekkan penggunaan aplikasi LCMIL bagi tim pendamping keluarga. Kemudian indikatornya Bapak Ibu bisa menjelaskan aplikasi LCMIL, kemudian mempraktekkan aplikasi LCMIL bagi tim pendamping keluarga. Mau nikah? Tentu mau punya keturunan yang sehat kan? Pastikan kamu mendownload aplikasi elektronik Siap Nikah dan Hamil atau LCMIL 3 bulan sebelum menikah. Semua calon pengantin harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasilnya diinput di aplikasi LCMIL. Hadirnya program ini untuk memastikan setiap calon pengantin atau calon pasangan usia subur dalam kondisi ideal untuk menikah dan hamil. Setiap calon pengantin melakukan pemeriksaan kesehatan, mendapatkan pendampingan pranikah, serta mengikuti bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting. Lakukan pemeriksaan kesehatan 3 bulan sebelum nikah, karena apabila ditemukan ketidaknormalan atau kondisi patologis pada calon ibu, dibutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Harapannya pada saat menikah dan hamil, kondisi calon ibu sudah sehat. Bagi calon pengantin perempuan, pengecekan kesehatan dilakukan terhadap potensi anemia, karena ketika ibu hamil menderita anemia, bayi yang dikandung pertumbuhannya tidak optimal. Kemudian akan dicek ukuran lingkar lengan atas. Kemudian akan dicek berat badan dan tinggi badan. Jika terdeteksi mengalami kekurangan gizi, akan diberikan edukasi cara-cara meningkatkan indeks massa tubuh. Bagi calon pengantin laki-laki, waktu 3 bulan sebelum nikah sangat penting untuk mempersiapkan kualitas sperma.
Dan untuk menghasilkan keturunan yang sehat, dibutuhkan kebugaran bagi laki-laki minimal 73 sampai 75 hari sebelumnya. Walau pemeriksaan wajib, syarat pemeriksaan kesehatan 3 bulan jelang nikah tidak akan menjadi hambatan bagi masyarakat untuk menikah. Perempuan yang mengidap anemia atau kurang gizi tetap boleh menikah, namun akan didampingi tim pendamping keluarga. Nah, makin dicegah sejak menjadi calon pengantin. Dengan perencanaan keluarga yang baik, kita bisa hadirkan generasi terbaik. Hidup berencana. Oke, baik Bapak Ibu, tadi sudah saya tampilkan terkait dengan aplikasi LCMIL ya. Jadi nanti penerapannya seperti apa, saya rasa sedikit banyak Bapak Ibu yang baru ikut juga sudah ada sedikit gambaran gitu. Mungkin dari peserta ada yang dari bidan Bapak Ibu? Yang dari bidan diresen ya Bapak Ibu ya? Adakah yang dari bidan atau tenaga kesehatan? Ada Mas. Ada ya? Wonogiri beberapa, banyak sih. Ya Alhamdulillah, jadi komplit ini. Komplit. Oke. Baik Bapak Ibu, tadi sudah disinggung juga di video bahwa ketika saat ini itu mau menikah, wajib ya, untuk memiliki dan menginstal, mendaftar juga di aplikasi LCMIL. Nah, tujuan aplikasi LCMIL ini dikembangkan ya tentunya untuk proses screening, kemudian juga untuk memberikan edukasi terkait dengan kesehatan reproduksi dan gizi serta pendampingan calon pengantin. Nah, aplikasi ini juga merupakan tindakan salah satu upaya preventif bagi calon pengantin yang kemudian nanti di screening di fasilitas kesehatan, tujuannya untuk apakah calon pengantin tersebut berisiko melahirkan bayi yang stunting atau tidak. Aplikasi LCMIL dapat diakses melalui dua jenis nih Bapak Ibu nih. Untuk yang calon pengantinnya nanti Bapak Ibu silakan dapat mendownloadnya yang menggunakan Android, nanti download di Play Store. Kemudian yang di iPhone ya perangkat Mac nanti di perangkat iPhone mohon maaf bisa mengakses di App Store-nya. Nah, untuk yang tim pendamping keluarga nanti dapat mengakses di tautan atau link https://lcmil.bkkbn.go.id. Jadi ada pun petugas pendamping yang kita tahu bersama, ada kader KB, ada kader PKK, dan juga ada bidan. Jadi nanti dari tiga unsur tersebut mengaksesnya melalui link lcmil.bkkbn.go.id. Dapat diakses di perangkat bisa di laptop, bisa di HP, ya menggunakan browser, ya menggunakan browser yang ada di perangkat masing-masing. Bisa pakai Google Chrome, pakai browser bawaan dari perangkatnya masing-masing, ya bisa menggunakan Safari, bisa menggunakan Opera, ya tergantung dari kenyamanan Bapak Ibu masing-masing aksesnya pakai apa ya. Kemudian untuk bisnis proses dari sebelumnya bahwa nanti si calon pengantin tadi di video sudah digambarkan ya. Jadi nanti si calon pengantin ngurus surat pengantar nikah di desa atau kelurahan. Kemudian nanti petugas dari kelurahan menyampaikan bahwa LCMIL harus diisi, ya, harus download, harus install, harus registrasi, ya, di aplikasi LCMIL. Nah, kemudian di calon pengantin nanti menuju ke fasilitas pelayanan kesehatan, ya, untuk melakukan medical check up, di mana di situ petugas kesehatan melakukan medical check up. Tadi sudah dijelaskan juga ya, ada ukur tinggi badan, berat badan, ukur lila, ya. Nanti juga ada ukur HB-nya berapa. Nanti setelah di check up, suratnya difoto, ya, kemudian nanti diisi, ya, kuesionernya yang ada di aplikasi LCMIL, baik untuk si jatin wanita maupun di jatin prianya, mengisi kuesioner sesuai dengan hasil pemeriksaan petugas kesehatan. Nah, nanti hasil kuesionernya akan direview oleh sistem secara otomatis. Kemudian sistem menentukan, nanti muncul simbol nih, merah atau hijau ya. Merah, hijau.
Ketika merah berarti tadi mengindikasikan bahwa calon pengantinnya berisiko melahirkan bayi yang stunting. Kemudian ketika hijau berarti calon pengantin tadi sudah ideal untuk menikah atau tidak berpotensi melahirkan bayi yang stunting. Kemudian nanti hasil akhirnya berupa sertifikat, Bapak Ibu, sertifikat siap nikahnya atau sertifikat LC-MIL, kita biasa sebutnya sertifikat LC-MIL. Baik yang berwarna merah maupun berwarna hijau tetap mendapat sertifikat, cuma bedanya adalah ketika calon pengantin tersebut berisiko, nanti tulisannya berisiko ya. Nanti yang hijau ya sudah ideal, seperti itu bedanya di situ. Dan ini nanti sertifikatnya digunakan untuk pendaftaran pernikahan di KUA. Ya, ketika berwarna merah, gimana nih Bapak Ibu? Masih boleh nikah atau enggak ini Bapak Ibu? Halo? Ketika ada si Catin itu boleh dengan catatan. Boleh dengan catatan. Boleh dengan catatan. Catatannya gimana Bu? Tunda kehamilan. Kita edukasi tergantung permasalahannya di mana. Oh gitu. Berarti nggak menunda pernikahan ya Bu ya? Enggak ya. Enggak Pak. Tidak menunda pernikahan tapi menunda untuk kehamilannya sampai kalau bisa sampai normal. Oh ya, oke. Matur suwun Bapak Ibu. Jadi nanti ketika berwarna merah, betul sekali tidak menghalangi calon pengantin itu untuk menikah, ya tetap boleh nikah, tapi nanti disarankan kehamilannya ditunda dan juga mendapatkan pendampingan oleh di mana ada kader KB, kader PKK dan bidan. Di mana tugas tim pendamping keluarga nanti melakukan pendampingan dan edukasi agar mencapai kondisi siap nikah dan hamil. Nah, pendampingan inilah nanti yang menggunakan aplikasi LC-MIL untuk tim pendamping keluarga. Ini proses ini untuk tim pendamping keluarga. Sedangkan untuk proses ini untuk LC-MIL untuk calon pengantin. Oke, cukup jelas nih Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Nah ini, pada awal aplikasi LC-MIL muncul, ini baru bisa digunakan di perangkat Android. Tapi seiring dengan perkembangan aplikasi dan juga penggunaan smartphone yang juga beragam, akhirnya sudah muncul juga LC-MIL yang bisa digunakan pada perangkat iPhone, iOS bisa digunakan. Nanti silakan dicari di App Store untuk yang iPhone, kemudian di perangkat Android nanti di Play Store-nya masing-masing. Tinggal diketikkan saja LC-MIL-nya. Logonya seperti itu, kemudian nanti diklik install. Ya, ini setiap ya tidak tentu ya, beberapa kali periode mengalami perubahan dan tadi juga sempat hilang dari Play Store. Jadi Bapak Ibu di lapangan ya, mohon bersabar nih Bapak Ibu ya, karena memang bolak-balik diperbaiki dan juga ada perubahan-perubahan yang signifikan. Untuk tim pendamping keluarga, jadi diaksesnya lewat browser. Ya, di HP bisa, di laptop bisa, di tablet bisa. Alamatnya lcmil.bkkbn.go.id. Okay. Ya, kendala-kendala di lapangan ya tadi selain penggunaan aplikasinya yang masih untuk beberapa orang yang masih awam, juga ini kendala di aplikasinya. Mungkin Bapak Ibu yang bergabung di tim di grup WA admin LC-MIL juga beberapa juga saya lihat tadi di postingan grup admin yang di pusat juga beberapa komplain terkait dengan aplikasi LC-MIL yang tidak bisa diakses gitu. Sudah 1 minggu lebih ini nggak bisa diakses. Kita masuk ke aplikasi LC-MIL untuk calon pengantin. Ya, mobile based application. Ya. Jadi ini sudah tidak Android lagi, tapi sudah juga bisa diakses di perangkat iOS. Tampilannya seperti ini. Oke, kita lihat dulu untuk video demonya terkait dengan aplikasi LC-MIL untuk calon pengantin.
drop of the beat. The drop of the beat. Show them how we do it. The drop of the beat. The drop of the beat. Baik Bapak Ibu, itulah tadi sekilas tentang penggunaan aplikasi. Nah, adapun untuk tampilan awalnya seperti ini Bapak Ibu, nanti dicatin tadi download dulu, registrasi, login, mengisi kuesioner, terus melihat hasil kuesionernya, kemudian mendapatkan edukasi kesehatan, kemudian juga bisa berkonsultasi dengan tim pendamping keluarga lewat aplikasi. Kemudian yang terakhir mendownload sertifikat LCMIL. Kita kupas satu-satu Bapak Ibu nih. Untuk registrasi nanti di salon pengantin baik pria dan wanita dua-duanya mendaftar dan mengisi. Nah nanti diisikan nama lengkapnya, nomor teleponnya, email, kata sandi, ya, kemudian nomor KTP diisi, ya, kemudian nanti ada permintaan atau tombol untuk memotret KTP-nya. Jadi nanti diperhatikan untuk disiapkan KTP-nya untuk di-upload. Kemudian registrasi selanjutnya yaitu tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin. Ya, ini untuk LCMIL yang terbaru ada form untuk status pernikahan. Ya, ini mungkin ada kaitannya dengan rencana BKKBN untuk menggunakan aplikasi LCMIL. Selain sebagai screening pada calon pengantin, juga untuk melakukan pendampingan terhadap ibu hamil. Ya, jadi status pernikahannya bisa diisi nanti, belum menikah atau sudah menikah. Domisili, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, sampai RT RW dan kode pos. Oke, setelah itu nanti ada informasi, ya, setelah dipencet lanjutkan ada informasi untuk login, ya, Bapak Ibu sudah terdaftar dan bisa login ke aplikasi. Nah, kemudian pada halaman login nanti di salon pengantin ngisi email dan nomor telepon, kemudian dimasukkan password yang sudah diketikkan sebelumnya. Nah, Bapak Ibu kalau sempat ngupdate aplikasi LCMIL di Play Store, per tanggal 20 kemarin, ini screenshot terakhir tanggal 20 kemarin ada perubahan, ya, jadi ada pendampingan calon pengantin dan pendampingan ibu hamil. Ini baik pria dan wanita sama, cuma bedanya yang di pria nanti pendampingan ibu hamilnya tidak bisa diklik. Oke. Tapi ketika saya update lagi, ya minggu ini berubah lagi tampilannya Bapak Ibu. Masih sama seperti yang dulu, ya, ada tampilan nama, kemudian tambahkan pasangan dan sebagainya di bagian ini. Jadi nanti ya sering berubah-ubah, jadi saya pun juga masih mencari-cari kira-kira nantinya itu seperti apa sih aplikasinya kok. Saja update terbaru, ya, dari BKKBN. Jadi nanti ketika sudah menginstal, kalau otomatis update-nya dimatikan, nanti silakan di-update terlebih dahulu supaya mendapat aplikasi LCMIL yang terbaru seperti itu. Ini untuk loginnya nih Bapak Ibu. Nah, ini kendala yang sering terjadi adalah si calon pengantin lupa password, ya. Maka dari itu passwordnya nanti disarankan calon pengantin nggak usah bikinnya susah-susah, ya. Bikin yang gampang diingat aja, ya. Ini pun 1, 2, 3, 4, 5 gitu juga nggak apa-apa, ya. Atau 1, 2, 3 itu nggak apa-apa, yang penting udah diingat. Nah, kalaupun terpaksanya lupa, nanti bisa diklik lupa kata sandi. Nah,
Ketika diklik lupa kata sandi, nanti calon pengantin bisa mendapatkan email untuk mereset passwordnya. Next. Nah, menambahkan pasangan. Jadi perubahan di tahun 2022 ini adalah yang bisa menambahkan pasangan itu hanya calon pengantin prianya saja. Ya, si calon wanita cuma bisa menerima. Karena pada tahun 2021 kemarin antara si jatim pria dan si jatim wanita dua-duanya diberikan akses untuk menambahkan pasangan. Ya. Perubahannya di situ, jadi yang bisa menambahkan calon pasangannya adalah si calon pengantin. Ya, nanti aksesnya di mana? Pada menu akun di bagian bawah diklik, kemudian nanti di biodata pasangan, diklik, nanti untuk si jatim pria ya, nanti muncul seperti ini, pasangan, belum terdapat data pasangan, silahkan tambahkan atau terima setelah mendapat permintaan tambah pasangan dari pasangan Anda. Klik tanda plus pada bagian atasnya. Ketika tanda plus ini diklik, nanti muncul kolom atau formulir untuk mengisikan nomor KTP pasangan atau nomor ID profil pasangan. Ya. Nomor profil ID ada di profil di sini. Jadi nanti jatim wanitanya juga mukanya di sini di akun, profil ID-nya di mana dimasukkan di situ. Ya. Dicek benar-benar jangan sampai pasangannya tertukar gitu nih Bapak Ibu. Jika menambahkan ternyata yang ditambahkan orang lain, bahaya juga itu nanti. Ya, yang baru itu. Jadi si jatim prianya yang bisa menambahkan, jatim wanitanya yang hanya bisa menerima, nggak bisa menambahkan. Oke. Kemudian untuk kuesioner pria nanti setelah si jatim itu mendaftar, sudah login, sudah menambahkan pasangan, selanjutnya adalah mengisi kuesioner. Ini dilakukan setelah pemeriksaan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, untuk si pria, kuesionernya cuma 2, ya, masih sama dengan tahun kemarin, masih 2 kuesioner. Berapa usianya dan perilaku merokoknya, dia merokok atau tidak. Ya. Ketika tidak merokok, klik tidak. Nah, nanti untuk usianya di input manual, lalu disimpan. Ya. Nah, kemudian untuk si jatim wanitanya ada perubahan, Bapak Ibu. Ya, kita lihat bertambah 1 item. Jadi nanti si jatim wanita yang harus diisi, yang pertama tanggal pemeriksaan di fasilitas pelayanan kesehatan tanggal berapa, kemudian tempatnya, ya, fasilitas kesehatannya yang mana, namanya apa, rumah sakit Harapan Bunda misalnya, atau puskesmas mana di Wonogiri misal, atau mungkin klinik mana gitu ya. Nanti di sini diisikan, kemudian difoto hasil pemeriksaannya, ya, difoto, diupload di sini. Kemudian nanti diisi usianya berapa, berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, ya, kemudian kadar HB-nya berapa, ukuran lilanya berapa. Nah, yang baru ini ukuran lingkar perutnya berapa, dan yang terakhir perilaku asap merokok, perilaku merokoknya, dia terpapar atau merokok, atau tidak merokok dan atau tidak terpapar asap rokok. Ya, nanti dipilih saja. Nah, yang baru adalah lingkar perut. Ini request khusus dari Pak Hasto. Kalau informasi dari tim pengembang kemarin seperti itu, aplikasi Elstimil. Ya, tapi yang perlu diingat bahwa yang mempengaruhi indikator si jatim itu berisiko atau tidak dinilai dari item selain lingkar perut. Ya, jadi walaupun ini diisi, ini tidak mempengaruhi hasil penilaian dari aplikasi Elstimilnya sendiri. Ya, apakah si jatim itu berisiko atau tidak, ya, tidak mempengaruhi apapun. Jadi yang mempengaruhi adalah item selain lingkar perut. Jadi ini walaupun ditambahkan tapi tidak mempengaruhi hasil dari review sistem terhadap keputusan si jatim tersebut berisiko melahirkan bayi yang stunting atau tidak. Ya, tambahannya 1, jadi sekarang 6 item kuesioner. Lanjut sertifikat. Nah, ini tadi yang saya jelaskan di awal, baik yang berisiko maupun tidak berisiko tetap mendapatkan sertifikat dan dapat diunduh setelah mengerjakan kuesioner dan juga bisa melihat di riwayat kuesioner. Nah,
ketika si Catin tersebut ideal, warnanya hijau tadi di sini termasuk warna hijau. Kemudian di bawahnya ada item-item yang berwarna hijau juga. Ini terkait dengan hasil pengisiannya. Kemudian yang hijau nanti sertifikatnya tentu saja keterangannya dengan hasil yang ideal diberikan kepada sepertinya Jatin Pria. Ya. Di situ juga ada ID pengerjaan LC Mill-nya. Ya, ini jadi ini tidak bisa red by system. Kemudian yang beresiko berwarna merah itu nanti dia di sana dijelaskan ada item yang berwarna merah itu di bagian apa. Ya, tetap mendapatkan sertifikat, cuma nanti hasilnya beresiko. Ya. Kemudian si Catin tersebut yang berisiko tersebut nanti bisa mengevaluasi dirinya sendiri dengan melihat indikator berwarna merah pada hasil pengisiannya. Misalnya tadi dicontohkan si Catin tersebut mengalami anemia ya di sini ya karena HB-nya tadi cuma 11 ya 11. Nah, ketika ada hasil merah tersebut, si Catin juga bisa belajar terkait dengan bagaimana sih supaya tidak anemia. Gitu. Itu ada validasi HB. Ya, ini di item manapun yang merah pasti ada validasinya. Jadi misalnya di lilanya, misal di ukuran lilanya dia tidak ideal, warnanya merah, nanti di situ bisa muncul validasinya. Ya. Nah, kalau yang berwarna merah anemia, munculnya validasi terkait dengan HB-nya. Nah, ketika diklik, ini nanti akan tampil seperti ini. Ya. Ada semacam materi ya, ada terkait dengan materi edukasi terkait dengan HB, dimulai dari kadar HB yang normal itu berapa, kemudian juga gejalanya apa, ya. Letih, lesu, lemah, lelah, lunglai dan lain sebagainya ya, kunang-kunang ya, sering kan kunang-kunang. Kemudian juga ada resikonya apa kalau mengalami anemia, kemudian yang harus dilakukan apa supaya tidak anemia. Yang di situ ada semua. Nah, ini untuk yang HB, untuk yang lain-lainnya nanti tergantung kondisi dari si calon pengantin tersebut. Jadi bisa belajar secara mandiri ya, biar nggak anemia gimana, biar ukuran nilainya terpenuhi bagaimana, yang harus disiapkan apa, yang harus dimakan apa, itu ada semua di sana. Ada juga fitur edukasi secara umum ya. Aksesnya di bagian bawah, di menu bagian bawah, di menu edukasi ya. Di situ ada materi tentang kesiapan pranikah, ada kesiapan kehamilan, kesehatan reproduksi, kontrasepsi, dan pencegahan kanker. Di mana semuanya ini juga bisa dibaca melalui aplikasi LC Mill yang digunakan untuk calon pengantin. Nah, si calon pengantin juga bisa berkonsultasi ya, secara aplikasi ya, kayak aplikasi. Jadi tidak harus ketemu langsung, calon pengantin juga bisa berkomunikasi dengan petugas atau tim pendamping keluarga. Nah, aksesnya di menu chatting di bagian bawah. Nah, di sini Bapak Ibu klik chat gitu ya. Nanti itu calon pengantin bisa ngirim pesan, tapi yang dapat pesan 3 orang tersebut. Ya. Di tahun 2022 ini ada perubahan. Jadi calon pengantin nanti bisa milih petugas mana sih yang mau dihubungi gitu ya. Jadi misalnya dia mengalami gangguan kesehatan misalnya, atau pengen konsultasi terkait dengan kesehatan, nanti dia bisa milih petugasnya bidan ya, atau nakes yang ada di wilayahnya. Kaitannya dengan bantuan sosial misalnya, ada petugas PKK yang bisa dihubungi ya, atau terkait dengan keluarga berencana ya, nanti bisa ke petugas KB. Nah, ini nanti bisa dipilih oleh si calon pengantin. Dan ini pun nanti si calon pengantin ngirim pesannya lewat sini ya, seperti settingan seperti itu nih Bapak Ibu nih. Ya, nanti ketik pesannya, nanti tim pendamping keluarga balasnya lewat aplikasi LC Mill untuk tim pendamping keluarga. Jadi sama-sama lewat aplikasi. Nah, ini nanti pesan yang dikirim di sini nanti terkirim di LC Mill untuk TPK, dan yang diketik oleh tim pendamping keluarga yang di aplikasi LC Mill TPK nanti akan terkirim di bagian sini. Jadi terkoneksi dengan baik. Oke, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu?
Kalau tidak ada kita lanjut nih. Nanti sambil mengupdate nih Bapak Ibu aplikasi LCMIL untuk tim pendamping keluarga. Nah, yang harus disiapkan ya ketika menjadi tim pendamping keluarga, Bapak Ibu harus dan wajib hukumnya terdaftar di LCMIL untuk tim pendamping keluarga. Yang harus disiapkan yang pertama tentu saja nomor KTP, kemudian juga SK, ya, menunjukkan sebagai tim pendamping keluarga. Saya rasa Jawa Tengah sudah semua nih Bapak Ibu sebelum Lebaran kemarin kalau nggak salah rekan-rekan penyuluh juga sudah dikejar-kejar Pak Kaper nih terkait dengan pembuatan SK ini. Kemudian sertifikat pelatihan atau pendampingan keluarga atau program pengakan sana yang pernah diikuti. Ini tidak wajib tapi kalau ada nomor telepon yang aktif, kemudian alamat email. Nah, alamat email ini sifatnya opsional. Boleh pakai, boleh tidak. Tapi sangat direkomendasikan Bapak Ibu tim pendamping keluarga semuanya memiliki email. Karena kaitannya dengan keamanan akun. Misalnya lupa password dan lain sebagainya kan bisa mereset sendiri ya passwordnya lewat email. Tidak harus menghubungi admin kecamatan atau admin kabupaten. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu, alamatnya di lcmil.bkkbn.go.id, bisa diakses di laptop, di komputer, di HP, ya, tablet, ya, itu juga bisa. Kemudian menggunakan browser ya, Google Chrome, Mozilla, Opera, dan lain sebagainya. Tinggal ketikkan aja alamatnya itu, kemudian nanti tampilannya seperti ini. Ya. Oke, lanjut. Nah, registrasi. Nah, ketika melakukan registrasi, Bapak Ibu tim pendamping keluarga nanti mengisi nama lengkapnya sesuai dengan KTP, nomor KTP-nya dimasukkan, kemudian nomor telepon, email, password, ya ini juga yang diusahakan yang paling gampang diingat ya, karena admin kecamatan biasanya disibukkan dengan Bapak Ibu yang mereset password. Kemudian informasi penugasan nanti diisi nomor SK-nya, sertifikatnya yang pernah diikuti pelatihannya apa saja dimasukkan. Nah, ini yang terpenting, Bapak Ibu nanti ngisi alamat penugasan. Ya. Jadi, diisi provinsinya mana, kabupatennya mana, kecamatannya mana, kelurahannya mana. Ingat Bapak Ibu, alamat penugasan ya, jadi bukan alamat yang di KTP. Karena bisa jadi, ya di beberapa kasus, ya, ada kejadian tertentu, sehingga harus mengharuskan seorang tim pendamping keluarga bertugas di luar wilayah domisilinya. Misalnya di desa A, ya nanti tugasnya di desa B, nanti yang diisi adalah tempatnya di lokasinya di desa B. Kemudian mendaftar sebagai apa? Petugas pendamping atau admin. Ya. Ketika petugas pendamping nanti di bagian bawah dipilih ya tim pendamping keluarga. Nanti muncul di situ pilihan kader PKK, kader KB, atau bidang. Nanti masuk di situ, kemudian dimasukkan kode di bagian bawah, simpan. Oke, kemudian masuk ke halaman login. Nah, Bapak Ibu, aplikasi LCMIL ketika Bapak Ibu sudah registrasi sebagai tim pendamping keluarga, sistem akan melakukan approval secara otomatis sehingga Bapak Ibu bisa langsung login ke aplikasinya. Berbeda dengan tahun kemarin, di mana admin ya harus melakukan approve secara manual satu persatu. Ya. Jadi kalau dulu pertama kali pelatihan, ya Bapak Ibu sedang pelatihan, ya di sebelah kami ada tim approval, ya Bapak Ibu praktek di sini nge-approve akun satu-satu, ya. Dan akhirnya dibentuk pola bertingkat. Untuk admin kecamatan nanti yang nge-approve admin kabupaten, nanti admin kabupaten nanti yang approve adalah admin provinsi, nanti admin provinsi yang approve adalah admin pusat. Ya, sehingga akhirnya karena banyaknya akun yang dibuat, sehingga pengembang dan BKKBN memutuskan bahwa approval dilakukan secara otomatis by sistem. Nanti login menggunakan nomor induk kependudukan, ya, nomor KTP atau email, kemudian passwordnya. Nah, ini nanti kalau lupa password, ya tinggal digeser lupa passwordnya. Jadi nanti kalau emailnya valid, ya bisa mereset password secara otomatis lewat email.
Nah, setelah Bapak Ibu masuk, login, nanti akan muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu. Ini biasa kita sebut dengan dashboard ya. Di situ ada pemberitahuan, ya, chat yang belum ditanggapi berapa, kuesioner yang belum dikomentari berapa, di wilayah Bapak Ibu, nanti di daerahnya muncul chat yang belum ditanggapi, kuesioner yang belum dikomentari, bahkan chatin yang belum punya tugas pendamping berapa. Dan di bawah muncul grafik, ya, muncul data terkait dengan total chatin yang ada di LCMIN, kabupaten sampai ke kelurahan berapa chatin yang terdaftar. Ya, ini nanti tampil sesuai dengan wilayah Bapak Ibu masing-masing. Kemudian di bagian atas ada menu, ya, ada dashboard, ada info, user management, sampai reporting nanti. Ya, nanti akan lebih jelas kita bahas satu-satu. Nah, bahkan Bapak Ibu juga bisa melakukan ubah passwordnya. Kalau passwordnya susah diingat, bolak-balik lupa, bolak-balik reset, diganti di sini. Ganti dengan password yang paling mudah diingat. Ya. Biasanya kan yang gampang diingat tanggal lahir, gitu ya. Tanggal lahir atau mungkin angka beruntun 1 sampai 5 atau 5 dibalik 5 dari 5 ke 1, atau mungkin tanggal pernikahan atau tanggal lahir anaknya, ya itu nanti tergantung Bapak Ibu. Yang penting jangan PIN ATM aja ya. Kalau PIN ATM jangan ditampilkan di sini. Nah, ini yang baru Bapak Ibu, nanti gimana sih kalau sudah muncul seperti ini? Yang dilakukan selanjutnya adalah memilih calon pengantinnya, Bapak Ibu. Jadi nanti muncul di sini calon pengantin yang belum punya petugas pendamping, Bapak Ibu klik di situ. Nah, untuk mempermudah pendampingan oleh pada calon pengantin, nanti yang bisa memilih calon pengantin yang akan didampingi itu kader KB saja. Kenapa? Biasanya berdomisili dan sudah lama bertugas gitu nih Bu, dan betul-betul mengenal wilayahnya Bapak Ibu. Jadi nanti di kader KB akan memilih, di sini dicontohkan kader KB dari TPK 1 memilih chatin yang akan didampingi, misalnya namanya Putri. Ya, kader KB kan biasanya tahu tuh, di Putri itu mau nikah kapan, tanggal berapa, nikahnya sama orang mana, ya. Kemudian resepsinya mau di mana, orang tuanya siapa, orang tua calon pengantinnya juga kadang-kadang sudah tahu duluan itu kader KB, luar biasa. Kemudian kader KB nanti mengirimkan link pendampingan kepada kader PKK dan bidan, ya, melalui grup WA. Ya, apunten nih Bapak Ibu, disarankan lagi nih membuat grup WA untuk TPK-nya. Jadi nanti Bapak Ibu tim mendamping keluarga, grup WA-nya nambah 1. Nah, yang harus WA sih, tapi untuk mempermudah komunikasi karena memang aplikasi yang sering digunakan itu adalah WA, nanti menggunakan WA. Pakai Telegram juga boleh, tergantung dari istilahnya kesepakatan tiap daerah masing-masing. Kemudian untuk selanjutnya kader PKK dan bidan nanti klik link yang sudah dikirimkan oleh kader KB, ya, nanti diklik dampingi chatin, maka secara otomatis satu chatin tadi yang sudah dipilih kader KB tadi akan didampingi oleh TPK 1, ya, yang terdiri dari kader KB. Ilustrasinya seperti ini Bapak Ibu. Kader KB nanti milih chatin yang akan didampingi, ya, diklik di situ. Kemudian nanti muncul berada di bawahnya calon pengantinnya siapa saja, nanti dipilih kader KB-nya yang milih, diklik pada tombol kuning gambarnya petugas, ya, untuk mendampingi chatin, nanti tinggal diklik, setelah itu muncul konfirmasi. Ya, kalau sudah benar yakin chatinnya akan didampingi, diklik tombol yakin. Ini proses pemilihannya. Nah, kemudian untuk linknya, dia di mana? Nanti chatinnya setelah diklik dampingi tadi ya, nanti akan muncul di bagian atas dari profil si chatin tersebut, akan muncul link. Ya, Bapak Ibu bisa klik saja pada ini, maka otomatis linknya akan tercopy. Ya. Klik di sini, nanti Bapak Ibu kader KB langsung buka grup WA-nya tadi, yang sudah dibuat tadi. Di paste di situ, ya, copy, paste. Ya. Nanti antara bidan dan petugas PKK nanti tinggal klik aja link ini, ya. Setelah
klik link ini, nanti akan diarahkan ke halaman ini ya. Nanti otomatis diarahkan ke halaman sini, nanti kader PKK dan bidan ya, nanti klik ini aja, dampingi Catin. Nah, otomatis PKK dan bidan nggak usah lagi repot-repot milih Catin ya, karena sudah dipilihkan oleh kader KB-nya. Ya, tinggal klik aja, tunggu aja link dari kader KB ya, supaya mudah ya, dipermudah tugasnya. Nah, itu tadi ya. Kita lanjut ke fitur chatting. Nah, Bapak Ibu, Catin tadi yang sudah ngirim pesan lewat aplikasi LC-Mail Catin, nah, itu pesannya muncul di LC-Mail TPK. Ya, nanti muncul di sini chat yang belum ditanggapi berapa. Ya, ada pesan baru nanti masuknya ke sini. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu diarahkan ke halaman inbox. Di situ muncul nama Catinnya siapa, ya, kemudian chattingnya apa, pesannya isinya apa, muncul di situ. Ya, kemudian statusnya yang bersangkutan itu apa, aktif atau tidak, ya. Chattingannya lewat situ. Kemudian balasnya lewat tombol aksi yang gambarnya percakapan ini. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa terhubung ya, dengan aplikasi yang dipegang oleh si calon pengantin. Ya, pesan yang arahnya ke kader KB ya nanti yang muncul hanya di halaman info kader KB. Pesan yang dikirimkan ke bidan nanti yang muncul di halamannya bidan tersebut. Terus nanti pesan yang dikirim ke kader PKK yang muncul di kader PKK. Jadi tidak tercampur lagi. Dan ini yang penting ini Bapak Ibu. Ini saya rasa juga di kabupaten kota sudah jalan untuk logbooknya. Jadi Bapak Ibu di aplikasi LC-Mail TPK ini Bapak Ibu nanti ditugaskan juga untuk mengisi logbook atau catatan pendampingan kepada calon pengantin. Nah, aksesnya di user management, kemudian pilih Catin saya, ya, kemudian klik logbooknya. Nah, nanti apa namanya, Bapak Ibu di sini, misalnya tadi ya, Catinnya si Putri, ya, diklik. Nah, nanti klik logbook. Nanti Bapak Ibu ngisi di situ. Nah, nanti tinggal diisi aja intervensi atau pendampingan yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu tim pendamping keluarga. Itu apa saja yang dilakukan? Misalnya pemberian suplemen penambah darah, ya, nanti di-checklist saja di situ. Checklist suplemen makanan, checklist. Dikasih KIE, checklist. Rujukan, checklist. Nanti klik simpan. Nah, ketika ini diklik simpan, nanti di sini akan tersimpan secara otomatis riwayat intervensi yang sudah dilakukan. Misalnya di situ tanggal 28 Desember si Catin isi kuesioner, hasilnya ideal, ya, atau mungkin berisiko, ya, nanti tergantung dari kondisi di lapangan. Kemudian setelah Bapak Ibu ngisi ini otomatis terekam di sini intervensi yang Hilali yang sudah diberikan apa, tanggal berapa, ya, tanggal 28 Desember diberikan intervensi berupa ya, misalnya suplemen penambah darah, suplemen makanan, atau KIE. Ini seperti yang kita tahu sesuai dengan petunjuk dari pusat bahwa intervensi ada berbagai macam, ya, mulai dari pemberian suplemen penambah darah untuk calon pengantin yang mengalami anemia, pemberian suplemen makanan untuk calon pengantin yang mengalami kekurangan energi tonis atau KEK, ya. Kemudian aktivitas komunikasi, informasi, dan edukasi kepada calon pengantin atau KIE, dan juga pemberian rujukan kepada calon pengantin ke fasilitas kesehatan atau instansi yang lain. Ya, nanti ini yang diisi seperti itu. Nah, Bapak Ibu juga bisa memberikan ulasan hasil pengisian kuesioner. Di Catin tadi mengisi kuesioner, Bapak Ibu bisa juga mengomentarinya. Jadi nanti misalnya Catin ini sudah ideal, Bapak Ibu mau komentari apa? Misalnya Catin tersebut sudah ideal, ya, klik simpan. Yang berisiko misalnya diberikan ulasan apa di situ, yang harus ditingkatkan apa, ya. Atau disuruh mempelajari ya tadi ya, file edukasinya tadi ya, misalnya anemia, silakan pelajari file edukasi untuk menambah HP misalnya. Nanti klik simpan. Nah, secara otomatis nanti
muncul di aplikasi LCMIL untuk calon pengantinnya. Jadi nanti di calon pengantin ada notifikasi terkait dengan pengisian ulasan. Ya. Kemudian yang terakhir itu reporting, Bapak. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat data, ya, data terkait dengan penggunaan LCMIL di lapangan. Di sini dicontohkan simulasi wilayahnya di Jawa Tengah, ya, periode tanggal 1 Oktober sampai 20 Desember 2021. Ya, di sini dipilih kuesionernya, misalnya Bapak Ibu pengen lihat pengisian kuesioner Jatim Wanita di wilayah Jawa Tengah. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa dimasukkan di sini. Provinsinya mana, ya. Ini bisa sampai kelurahan bahkan sampai Jatim yang bersangkutan juga bisa ini. Ya, dicari provinsinya. Kalau mau tingkat kabupaten nanti kabupatennya dipilih. Ya, kalau mau tingkat kecamatan, kecamatannya dipilih, kelurahannya dipilih. Atau bahkan by name melalui nick atau nama. Nanti tinggal diklik cari di situ muncul. Nah, ketika di sini tampilkan Jawa Tengah, maka di situ data yang tampil adalah data wilayah Jawa Tengah. Muncul di situ usia calon pengantin wanita yang mengisi itu yang terlalu muda berapa persen, yang ideal berapa persen. Ya, muncul grafiknya, kemudian juga indeks massa tubuh, nah yang normal berapa persen, gemuk berapa persen, kurus berapa persen, kadar HB dalam darah, nah, yang mengalami anemia ya, per bulan ini berapa persen, nah itu ketahuan dari situ, grafiknya kelihatan. Ada berapa persen, yang normal berapa persen, yang belum terdeteksi atau belum mengisi berapa persen. Kemudian ukuran lilanya, yang sudah normal berapa persen, yang mengalami kekurangan LC kronis berapa persen. Nah, kemudian merokok, ya perilaku merokok, ini yang merokok berapa persen, yang tidak merokok berapa persen. Ya, nanti Bapak Ibu, kalau aplikasinya sudah bisa diakses, nanti silakan dicoba dipersani, Bapak Ibu. Ini yang biasanya ngetaati, biasanya admin ini. Yang suka dengan data ini biasanya admin. Baik Pak, Bapak Ibu, ini untuk materi LCMIL TPK sampai sini. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nggak ada nggih? Lanjut nggih? Oke. Bapak Ibu, ini untuk mengantisipasi juga aplikasinya belum bisa diakses. Bapak Ibu bisa belajar mandiri. Alamatnya di sini. Saya biar bisa langsung diklik nih, saya ketikkan di kolom setting terkait dengan video tutorial penggunaan LCMIL baik bagi calon pengantin maupun bagi ini url.com LCMIL. Nah, saya tampilkan sekilas video yang ada di link tersebut. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu di lapangan. Bagaimana mendaftar sebagai tim pendamping keluarga? LCMIL adalah aplikasi screening dan pendampingan untuk calon pengantin dalam program percepatan penurunan stunting dari BKKBN. Setiap pasangan calon pengantin akan mendapatkan pendampingan dari tim pendamping keluarga atau TPK. Tim pendamping keluarga terdiri dari 3 orang pendamping, yakni kader KB, kader PKK, dan bidan atau tenaga kesehatan. Bagaimana cara mendaftar sebagai petugas pendamping di aplikasi LCMIL? Jangan lupa siapkan KTP, SK penunjukan serta sertifikat pelatihan pendampingan keluarga jika Anda pernah mengikutinya. Pertama, buka Google Chrome, lalu ketik lcmil.bkkbn.go.id. Anda akan diarahkan pada halaman berikut ini.
Berikutnya, klik kolom daftar berwarna hijau. Silakan isi kolom informasi data diri Anda, tulis nama lengkap, nomor KTP, nomor telepon, email, dan password atau kata kunci. Selanjutnya silakan isi informasi penugasan Anda sebagai petugas pendamping. Pertama, tulis nomor surat keputusan dari kelurahan. Berikutnya pada kolom sertifikat, tulis jenis sertifikat pelatihan pendampingan keluarga yang pernah Anda ikuti. Jika Anda belum pernah mengikuti pelatihan, silakan dikosongkan. Sekarang, isi kolom alamat. Di sini silakan masukkan alamat penugasan Anda, mulai dari provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, hingga desa atau kelurahan. Mohon diperhatikan, ini adalah alamat penugasan. Jadi, apabila alamat KTP Anda di desa A, tapi Anda bertugas di desa B, maka pilih desa B sebagai alamat penugasan tim pendamping keluarga. Selanjutnya, pilih kolom petugas pendamping. Setelah itu, klik kolom di bawahnya. Ada 3 sesuai dengan tugas Anda. Berikutnya, tuliskan 4 kode captcha yang muncul di layar. Klik tombol simpan berwarna ungu. Selamat, Anda sudah terdaftar sebagai tim pendamping keluarga di aplikasi LCMIL. Sekarang silahkan masuk atau login ke akun LCMIL Anda sebagai petugas pendamping. Inilah tampilan halaman depan atau dashboard LCMIL pendamping di laptop atau handphone Anda. Nah, bagaimana cara mendampingi calon pengantin di desa atau kelurahan Anda? Silakan simak video tutorial berikutnya. Berencana itu keren! Bagaimana cara mendampingi calon pengantin? Setelah Anda melakukan pendaftaran di LCMIL, kini saatnya Anda mendampingi calon pengantin di desa atau kelurahan yang sama dengan wilayah penugasan Anda. Setiap pasangan calon pengantin akan mendapatkan pendampingan dari tim pendamping keluarga yang terdiri dari kader KB, kader PKK, dan bidan atau tenaga kesehatan. Lalu bagaimana cara mendampingi calon pengantin melalui LCMIL? Untuk calon pengantin, pemilihan cukup dilakukan oleh kader KB. Berikutnya, kader KB akan memberikan link pendampingan kepada kader PKK dan bidan yang ada dalam satu tim pendamping keluarga. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, silakan login ke akun LCMIL Anda dengan mengisikan email, password, dan kode captcha. Klik masuk. Perhatikan layar dashboard pada aplikasi LCMIL di laptop atau handphone Anda. Untuk Anda yang berperan sebagai kader KB, silakan lihat kolom Catin belum punya petugas pendamping. Jika misalnya di kolom tersebut tertulis 6 atau 10, itu artinya ada 10 calon pengantin di desa atau kelurahan Anda yang sudah terdaftar di LCMIL. Dari jumlah tersebut, ada 6 yang belum memiliki petugas pendamping. Sekarang silahkan kader KB klik kolom Catin belum punya petugas pendamping. Anda akan melihat informasi calon pengantin di desa atau kelurahan Anda. Silakan pilih calon pengantin wanita yang akan Anda dampingi. Berikutnya, klik tombol kuning bergambar petugas. Jika Anda ingin mendampingi calon pengantin tersebut, silakan klik tombol hijau yakin. Sekarang Anda bisa melihat data diri Catin yang akan didampingi. Selanjutnya, klik tombol copy link berwarna kuning. Link inilah yang akan dibagikan oleh kader KB kepada kader PKK dan bidan yang ada dalam satu tim pendamping keluarga. Silakan paste atau tempelkan link yang sudah Anda copy ke nomor WhatsApp kader PKK dan bidan rekan Anda. Anda akan masuk ke halaman pendampingan calon pengantin. Silakan klik tombol warna kuning dampingi Catin. Selamat! Sekarang kader KB, kader PKK dan bidan sudah bisa melakukan pendampingan kepada calon pengantin yang dipilih. Apa saja pendampingan yang bisa Anda lakukan? Bagaimana mengisi catatan pendampingan atau logbook?
Silakan simak pada video tutorial berikutnya. Berencana itu keren. Baik, itulah tadi sekilas video tutorial terkait dengan penggunaan LCMIL. Jadi di situ ada juga tutorial untuk logbook tadi ya yang sudah saya jelaskan. Nanti Bapak Ibu silakan pilih masing-masing Bapak Ibu